berbatu. Gedaya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk gedaya menginginkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Kebukti balik sembahyang tagak jaro dan menggadai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kamu kebahagiaan di dunia, wa fil akhirah dan kebahagiaan di akhirat, wa qina azabannar dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Ini membuktikan bantu legetayo menginginkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Hadirin dan berbantu, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Silahkan cari kebahagiaan tersebut. Baik yang kebahagiaan di dunia, silahkan cari. Allah hanya pernah melarang kita dalam mencari kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia diidentik dengan dua: harta yang ada, rumah yang raya, kendaraan dan sebagainya. Silahkan cari kalian. Allah hanya pernah melarang kalian. Yang Allah larang yang gimana? Dalam mencari kebahagiaan di akhir, di dua dunia, dan dua kebahagiaan di akhirat. Dalam mencari kebahagiaan di dunia dapat menghambat kita meraih kebahagiaan di akhirat. Yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kebahagiaan yang di dunia yang kita cari, silahkan cari. Ketika kebahagiaan yang kamu mau, maka pergunakanlah dunia, harta yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman lain, kelebihan yang lebih Allah tak gunakan, jabatan kah ataupun sebagainya, tak guna tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan kebahagiaan yang kalian lebih di dunia, mungkin dengan adanya yang kita akan meraih kebahagiaan di akhirat. Hadirin dan berbatu. Namun yang menjadi permasalahan bakalan nyokernya, kiban cara tarumpok kebahagiaan di dunia yang baru nengok. Hai itu oleh harta ketiga dalam sebagainya. Yang akan kita bahas malam ini bagaimana mencari kebahagiaan di akhirat. Apakah secara umum kebahagiaan di akhirat? Nah, dua cara yang kita meraih kebahagiaannya. Yang pertama, lakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lakukan hubungan sesama manusia. Ingat nih, cara kita meraih kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, lakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lakukan hubungan sesama manusia. Hadirin dan berbatu. Yang pertama, yaitu bukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara bukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan tunaikan kewajiban-kewajiban yang kalian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Dan tertuju hukuman yang kami larang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Insyaallah lebih dayo yang kita tempuh semua jalan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Yaitu takbut hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takbut hukuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa bulan Ramadan kemusyrikan pada. Bulan Ramadan bulan yang mana apabila terpuput ibadah dalam bulannya yang berlipat gandakan, maka manfaatkanlah bulan Ramadan tersebut untuk beribadah sebanyak-banyak mungkin. Bagaimana sembahyang tarawih kita, kalian datang sembahyang sunat, nanti yang muda kamu dan sembahyang tahajud, dan sembahyang tahajud, segala sembahyang subuh dan sunat fajar. Kalau lihat wajib berapa semua, hampir dalam lima dan kanwa, maka tahan dan kubur dalam bulan lain, kuburlah dalam bulan puasa. Dan di bulan-bulan ini, kahait dan kubur ada nan dalam bulan Ramadan dan tiga ayat ada wajib. Hadirin dan bantu, itu cara yang pertama dari kita lakukan hubungan dengan Allah, yaitu kubur hubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang lain yaitu berhubung ibadah kepada Allah Subhanahu. Man dalam hubung ibadah benar-benar mantap. Butuh tata cara dan ketentuan. Yang pertama yang harus kita tekun dalam ibadah ilmu yang benar. Ilmu benar. Orang yang melakukan sembahyang maka ilmu sembahyang hukum mantap yang rukun syarat sembahyang dan hukum mantap yang dapat membatalkan sembahyangnya dan kuasai baru. Apabila ada yang mana terkuasai ibadah yang kita lakukan sia-sia. Menasih puasa, tata cara puasa, buku yang bantu puasa yang harus terkuasai baru. Punya anak-anak ada yang tidak puasa, maka puasa dan ibadah-ibadah lain sia-sia. Maka sangat dibutuhkan ilmu dalam melakukan ibadah. Hadirin muslimin dan badun. Ilmu yang karena ketika rukun ibadah, pulau yang harus rukun, yaitu tak pergi hati. Dipegang dalam sebuah riwayat ibadah pun cukup tak lezat. Umpama lezat ini punya makanan yang lezat boleh buat apa gitu. Betul gitu. Buah muncul, buah orang gitu. Buah muncul. Buah muncul yang cukup lezat akan tetapi punya nasi di bawah nama tadi. Mana bergerak apa hari. Menasih ibadah berbuka cukup besar akan tetapi apabila hati betul-betul nampak pokok sembahyang tarawih waktu rakaat 5 dulu iki akan buka hang bijak pada putri nikah hari ini yang ini buka ingin menandakan tu hati kita dalam diri maka agar mudah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut takbir hati. Takbir hati. Cara boleh hati itu saja. Baik dengan takbir Al-Quran berzikir dan memuji sesama manusia dan boleh hati berbaiklah sangka kepada manusia. Jino mulai ikut budaya dia ada harga paling juga. Tapi beda balah ikah kasih itu dia balik, itu kok balik, kok balik, tapi ketika ikut anak ikut balik nego, tapi coba berbagi, sisi paling sehingga balik nego, hadirin urusin dan berbatu. Kami pun warna coklat. Ketika tamengnya nakalan dengan kacamata merah, otomatis tamengnya akan nampak merah. Begitu pula ketika tamengnya nakalan dengan kacamata itu maka akan nampak hijau. Tutup tamengnya merah, tutup tamengnya hijau. Tamengnya tetap coklat. Yang merah dan yang hijau kacamata. Begitu pula dengan tetakalan ulu lain. Tetakalan koproh, urunya bro, kelan kedai akan tetapi yang kapati kedai bro. Ini kacamata bro. Hadirin muslimin dan badun. Maka untuk mempermudah kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pilih hati. Itu yang pertama. Poin yang kedua. Bagaimana kita yang mencari kebahagiaan di pura akhirat. Yang pertama, terhubungan dengan Allah dengan ibadah.